Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pamulang untuk mengerjakan tugas konsep dasar sistem pengendalian manajemen, dan kami dari kelompok 1. Yang pertama saya Aris Kuswara, dan yang kedua adalah Putrima, yang ketiga adalah Dela, yang keempat adalah Meliani. Baik, kita langsung ke dalam pembahasan materi konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Yang pertama adalah sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu atau menjalankan fungsi tertentu. Termasuk di antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah elemen, dan yang kedua adalah interaksi, yang ketiga adalah tujuan ataupun fungsi, dan yang keempat adalah batasan lingkup, yang kelima adalah input dan output, yang keenam adalah umpan balik. Berikut adalah beberapa definisi tentang sistem menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Ludwig von Beethoven pada tahun 1968. Ini adalah salah satu tokoh utama dalam teori sistem. Dan yang kedua adalah Theodor Persson pada tahun 1951. Persson adalah seorang sosiolog terkenal yang mengembangkan teori sistem fungsional. Dan yang ketiga adalah Kenneth Balding pada tahun 1969, seorang ahli ekonomi dan ilmu politik yang mendefinisikan sistem sebagai kumpulan elemen. Dan yang keempat adalah Peter Checkland pada tahun 1981, adalah seorang ahli dalam bidang ilmu manajemen. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Meliani Agustinika Putri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu pengendalian. Pengendalian adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan untuk mengatur, mengelola, mengawasi suatu situasi yang tujuannya untuk meminimalisir resiko. Pengendalian ini juga sering digunakan untuk mencegah suatu kesalahan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan. Pengendalian juga dapat dilakukan di berbagai bidang Salah satunya ada manajemen, keuangan, teknologi informasi, dan masih banyak lagi. Menurut kalian, apa sih tujuan dari pengendalian ini? Tujuan diadakan pengendalian ini untuk menjaga kualitas, keamanan, efisiensi, dan juga kepatuhan terhadap peraturan. Dan ada juga pengertian pengendalian menurut para ahli, salah satunya Henry Fayol. Henry Fayol adalah salah satu tokoh manajemen yang menyatakan bahwa pengendalian adalah salah satu fungsi dari manajemen. Menurutnya, pengendalian melibatkan perencanaan, organisasi, pengarahan, pengawasan, dan menurut Henry Fayol, pengendalian adalah sebagai upaya untuk memastikan bahwa tujuan sesuai rencana serta mengukur kinerja dan melakukan tindakan jika diperlukan. Dan ada juga beberapa manfaat dari pengendalian. Pertama itu mencapai tujuan, mencegah kesalahan, peningkatan kualitas, dan juga peningkatan pada keamanan. Jadi, pengendalian adalah salah satu alat manajemen yang paling penting untuk mencapai kesuksesan yang jauh lebih besar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Yang ketiga, pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengkoordinasian sumber daya seperti manusia, uang, waktu, dan peralatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Beberapa elemen utama dalam manajemen yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yaitu mencakup penetapan tujuan, perumusan strategi, perencanaan taktis, dan pengembangan rencana operasional untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, mencakup pengorganisasian sumber daya, struktur organisasi, alokasi tanggung jawab, dan pembentukan tim kerja. Yang ketiga ada pengarahan atau actuating, yaitu melibatkan pengarahan, yaitu proses memotivasi, mengarahkan, dan menginspirasi orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Lalu ada pengendalian atau controlling, yaitu pemantauan kinerja dalam penilaian terhadap hasil yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir ada koordinasi. Manajemen juga melibatkan koordinasi dari berbagai aspek aktivitas dalam organisasi untuk memastikan bahwa semua bagian bekerja bersinergi menuju tujuan yang sama. Tujuan manajemen yaitu mencapai efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan dalam mencapai tujuan organisasi.
Manajemen memiliki banyak manfaat yang penting dalam berbagai konteks. Yang pertama ada pencapaian tujuan, yang kedua ada efisiensi, yang ketiga ada efektivitas, yang keempat pengaturan dan pengendalian, yang kelima peningkatan produktivitas, yang keenam pengembangan tim manajemen, yang ketujuh koordinasi manajemen membantu dalam mengkoordinasi berbagai fungsi, yang kedelapan pengambilan keputusan yang baik, yang kesembilan inovasi manajemen, yang kesepuluh keberlanjutan manajemen, yang ke-11 pengembangan karyawan, dan yang terakhir meningkatkan kualitas produk dan layanan manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delanda Saptika. Di sini saya ingin menjelaskan poin dari pengertian sistem pengendalian manajemen, dan yang kedua itu gambaran dan pelaksanaan sistem pengendalian manajemen. Nah, poin pertama yaitu pengertian sistem pengendalian manajemen, yaitu suatu rangkaian prosedur, praktik, dan alat yang digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk mengelola, mengawasi, dan mengarahkan kegiatan operasionalnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari sistem pengendalian manajemen ini memastikan bahwa organisasi berjalan efisien, efektif, dan sesuai dengan rencana, serta rencana strategi yang ditetapkan. Nah, sistem pengendalian manajemen ini melibatkan beberapa elemen kunci. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengukuran dan evaluasi, yang keempat koreksi dan perbaikan, dan yang terakhir ada umpan balik. Nah, selanjutnya ada poin kedua yaitu gambaran dan pelaksanaan sistem pengendalian manajemen, yaitu sistem pengendalian manajemen itu gambaran umum atau gambaran umum dari komponen utama dari sistem pengendalian manajemen. Itu ada perencanaan, selanjutnya yang kedua ada pelaksanaan, dan yang ketiga itu ada pengukuran kinerja, selanjutnya ada evaluasi, umpan balik, tindakan koreksi, akuntabilitas, keselarasan, dan strategi, proses berkelanjutan, dan yang terakhir ada fleksibilitas. Langkah-langkah umum dalam pelaksanaan sistem pengendalian manajemen itu, yang pertama ada perencanaan awal, yang kedua ada penetapan standar kinerja, yang ketiga pemantauan dan pengukuran, yang keempat ada evaluasi kinerja, yang kelima ada umpan balik dan pelaporan, selanjutnya ada tindakan koreksi, setelah itu siklus perbaikan berkelanjutan, dan selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan, selanjutnya keterlibatan pihak terkait, dan yang terakhir ada penyesuaian dan perbaikan.